Jadi kata kuncinya menurut saya ini masih sangat kurang. Kalau mau scale up, tambahin kata kunci. Tambahin Challenge-nya tambahin sampai 100 Om. Kata kuncinya. Ini khusus buat Om ya, jangan coba yang lain juga. Ini dia kan marginnya masih tinggi, masih bisa scale up, produksi sendiri juga. Stok juga nggak masalah kan Om ya? Nggak masalah. Nggak masalah stoknya, tinggal tambahin kata kunci, bitnya tadi dijadiin luas, bitnya dicoba dihitung max bit juga Om ya. Kalau memang ini saya yakin bisa scale up. Oke Om Eri, Cathy House 1103 ya. Ini menjual apa Om? Kaligrafi. Kaligrafi ya. Ya. Info biaya tambahan packing triplek ini sebenarnya udah nggak lagi, sekarang udah gretong. Udah. Nah, gimana orang mau beli Om kalau ini belum diganti? Beli orang Om. Beli orang. Ya. Jadi udah nggak ada biaya-biaya lagi nih Om ya. Dengan biaya tambahan packing, pusing kebacanya Om. Bilangnya packing gratis sudah ya, ini nggak usah ditulis yang lain ya. Gitu ya. Iya. Wah, hampir dijelaskan nih. Papan sini, papan plastik papan. Ini makanya tonton 98 atau dinosaurus nih jualannya. Ya. Asuransi 10.000 pecah kami ganti. Luar biasa ya. Jadi barang yang terlaris di toko ini packing kayunya 10.000. Iya. Ya. Sekarang karena ada lampu, karena ada diskon. Jadi dulu kan kaligrafinya nggak ada lampunya nih. Jadi saya kasih syarat kalau mau dikasih gratis lampu harus wajib beli packing kayu. Sebenarnya lampunya itu harganya 80.000 sebagai syarat aja. Rugi dong Om. Hah? Nggak rugi, tenang aja. Udah diatur itu. Orang Cina nih kok. Beli lampu 80.000, tapi orang suruh beli packing kayu 10.000 nggak rugi? Nggak rugi. Nggak rugi. Nggak rugi. Luar biasa ya. Nggak rugi. Ini Kan sebenarnya 80.000, kan harga pasaran 80.000. oh sebenarnya. Sebenarnya 80.000 ya kan? Ya. Kan bukan modal saya bilang. Modalnya 2.000. Enggak juga. Enggak juga. Ya. Jadi ini Om Eri jual toko kaligrafi. Ini puyeng nih pada nih Han ya. Puyeng ya, kenapa Om puyeng? Kena kaligrafi pada puyeng semua. Karena kaligrafi. Sebenarnya inspirasinya apa sih Om buat jualan ini? Inspirasinya waktu itu teman punya pabrik beginian. Iya. Terus udah pandemi ngajak saya datang waktu itu. Ngajak datang. Datang waktu itu saya lihat, nggak tahu kenapa, kok jatuh hati, kok bagus banget barang ini ya gitu. Baru dia nawarin ke saya. Mau ya? Mau nggak kamu jual ini katanya. Oh ya udah saya coba jual. Ternyata bagus, hoki gitu. Hoki ya. Ya setelah 2 tahun nggak lama kemudian produksi sendiri. Oh jadi sekarang produksi sendiri nih ya? Sekarang produksi sendiri. Marginnya bagus lah ya? Marginnya alhamdulillah kata orang Islam ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Kita lihat iklannya Om ya? Iya iklannya. Iklannya ya. Kita lihat iklannya. Nah teman-teman ini yang kalau omset sebulan terakhir. tuh omset sebulan terakhir 70 juta ya. Kita lihat iklannya di berapa nih? Iklannya. Dengan omset 70 juta satu bulan terakhir, iklannya di 47 juta. Berarti iklannya udah cukup efektif nih Om. Ya. Iklannya di 7 juta. Udah sekitar menyumbang 67% daripada omset. Lumayan bagus loh. Bisa ditingkatkan tapi ya kalau bisa organiknya juga kita tingkatkan dari sana. Nah saya melihat dari Om potensi tadi kita udah sempat bicara Om dari live kayaknya nih Om. Kalau saya Dari feeling live, ya? wah ini kayaknya terawangnya nih, dari live nih bisa bagus nih Om. Kira-kira bawa bunga 7 rupa nggak saya? Nggak ada. Ya tapi kita sambil lihat. Ya coba lihat. Kalau 7,1 ke 47 juta masih ada cuannya nggak Om? Masih. Banyak. Masih banyak. Banyak ya? Banyak, ya. Bisa lah ya. Masih bisa. Jalan-jalan bisa. Masih bisa. Ya. Nah, teman-teman kembali lagi kita lihat ke Acos ya. Di sini Acosnya nih Om ya. 32, 20, 12, 14. Di sini semuanya ada yang Acosnya lebih tinggi daripada margin produk? Nggak ada. Aman ya? Aman. Enak ya. Saya buka toko juga gimana Om ini? Hah? Aman, justru aman. Sekarang kan masalahnya di scale up sekarang masalahnya. Jadi sekarang masalah iklan ini bukan masalah
boncos atau rugi tapi di scale up-nya ya. Iya. Soalnya masalahnya di kayaknya scale segitu up. aja ya Iya. iklannya. Jadi masalahnya sih bukan masalah presentasi acosnya. Gimana biar orang beli banyak gitu yang masalahnya di situ. Karena kalau saya naikin pun kayak produk serupanya ini, Ya. saya limitkan habis, ya juga gitu juga. Bukan saya juga nggak nahan-nahan. Nggak nahan ya. Ya produk serupanya hidup 24 jam, kalau bisa 5 tahun hidup 5 tahun itu hidup. Kalau bisa 100 tahun 100 tahun terus itu. Nggak masalah. Masalahnya dia tetap gimana ya? Masalahnya tetap hanya segitu-segitu aja omsetnya gitu. Nah, kalau dari produk serupa, mungkin kalau saya boleh saran, pertama jangan pakai otomatis Om, karena otomatis kita nggak bisa scale up. Iya. Kalau mau scale up, pakai manual. Jadi di sini saya biasanya matiin dulu. Yang Ya. beberapa sih udah mati semua, kayaknya itu aja yang. Ini aja ya. Ya, kayaknya itu Nah, aja. yang coba hidup. ya, kita manual dulu. Dari sini baru nanti kita, ya, nanti kita bisa lihat. Oke. Yang mana lebih besar, kalau Oke. memang ada yang bagus, nanti tinggal dinaikin aja. Oke, Om. boleh siap. Oke, boleh ya. Oke. Ini satu ya. Ini Yuk. modal tidak terbatas juga nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Karena bukan masalah modal ya Om ya. Masalahnya omsetnya naik. Omsetnya naik ya. Nah, ini Om. Ini biaya iklan masih 150. Padahal ini masukan. Masuk Saran saya, di bidnya dinaikin. bitnya dinaikin. Cara naikin gimana? Naikin dari sini Om, tingkat premium. Sekarang ini acosnya kan 5%, ini 2%. Iya. Jauh ya Om ya? Iya, jauh. Kan profit kurang lebih 80% kan? 80% berapa itu? Enggak segitulah. 50 lah, 50. 50 ya? Iya, 50. Berarti ini masih bisa dinaikin ya? Iya. Nah, tingkat premium tuh sebenarnya sama seperti kan sekarang 150. Iya. Ditambah 40% berapa? Nah, kita misalnya tambah nih 40%. Ini karena Shopee saranin 40% nih. Ya. Kita tambahin 40%. Jadi 210. Jadi sebenarnya 40% premium itu sebenarnya 150 ditambah 40%. Kalau mau lebih tinggi lagi gimana? Boleh nggak? Boleh. Misalnya premiumnya di 100% nih Om. Jadi 300. 150 tambah 100%. Itu cara kita buat scale up. Terutama kalau memang Om berasa ini masih murah, masih masuk, saya pengen lebih besar lagi exposure-nya. Tambahin aja. Kalau mau kita gas, seharusnya 40 yang diminta. Saya gas ke 100 ya Om ya. Jadi Boleh. 300 boleh ya? Boleh. Nah 300 ya. Ini juga nih, masih masuk nggak? Oh masih masuk, kita gas juga aja biarin Om. Kita tes. Kan Om sekarang masalahnya di ini ya. Scale up. Scale up. Kalau ternyata masih bagus, omsetnya naik masih bagus, mau digas lagi, naikin lagi Om. Sampai mentok. Oh begitu, dinaikin ini ya tingkat Premium premium naikin, ini. ya. Mentoknya di berapa? Misalnya kemarin ya. Jadi tingkat Yang- premium ini hitungannya seperti apa? Seperti bid berarti. Dia hitungannya apa? Per klik jadinya. Jadi gimana sih hitungan tingkat premium nih? Jadi biaya iklan kita kan 150 di atas. Tingkat premium itu maksudnya dari 150 kita mau naikin berapa persen? Oh, gitu. Gitu Kok kenapa aja. nggak ketik 300 aja gitu atau Boleh juga. Oh, itu sama aja. Sama aja. Jadi kita ngetik di atas 300, di sininya 00. Tapi gitu. tingkat premium sebenarnya fungsinya buat ini. Scale up. Kita bisa milih mau scale up-nya yang mana. Mau kamu mungkin juga suka atau rekomendasi. Lebih baik atasnya tuh sama, kecil, kita scale up-nya di bawah. Karena kan di sini mungkin ada yang lebih bagus daripada satunya lagi. Oh gitu. Ini tadi kan kita udah iklan produk serupa, berarti Om tinggal naikkan kan. Sekarang PR keduanya di iklan produknya, ini juga tipe pencocokannya masih spesifik semua Om. Jadi diluasin ya. Oke. Bitnya juga kalau memang di sini acosnya masih bagus, bitnya dinaikin. Lalu kita cari kata kunci yang baru Om. Jadi kalau bisa menurut saya semuanya luas, kata kuncinya ini masih sangat kurang. Tadi kalau kita lihat toko pertama aja dia bisa coba sampai 180, 190 kata kunci. Om Kata harus kunci tambahin ya. lebih banyak kata kunci lagi di sini. Ya. Kata kunci apa yang bagus? Nah ini tadi PR-nya tadi kan kita udah kasih step-stepnya kan ya. Tinggal diikutin aja step-stepnya seperti apa. Pertama bisa dari pencarian Shopee. Ya ini bagus-bagus semua nggak dipakai Om. Nih ayat kursi lah, hiasan dinding kaligrafi. Ini nyambung nggak sih Om sama produk yang dijual? Kalau mau disambungin nyambung-nyambung aja. Ya itu, masukin Om. Jadi PR-nya tambahin kata kunci,
Yang luas jadi Contoh spesifik, gini ya, jadi contoh gini ya, spesifik sama tambahin bit. Itu gini. Produk saya kan seluruhnya namanya kaligrafi. Betul. Seluruhnya kaligrafi. Seluruhnya namanya kaligrafi. Seluruhnya namanya sama kaligrafi. Apa semua kata kunci itu saya masukin di setiap produk yang ada. Contoh gini ya. Nama kaligrafi ini kan kayak contoh kaligrafi ayat kursi. Kaligrafi ayat kursi saya ini banyak banget macamnya. Produknya juga beda-beda. Ada yang besar, cuma ada beda besar, desain kecil. kan? Bisa beda desain, beda ukuran, beda semuanya. Berarti dan diupload dengan beda-beda juga. Berarti iklannya semuanya harus dimasukin semua jadi satu gitu. Dengan kata-kata yang sama gitu. Kata kunci yang memang works, Om, yang memang kita tahu sudah bisa menghasilkan omset. Saya akan coba untuk masukin ke produk lain. Oh, kalau udah works di satu produk itu kita masukin. Coba ke tempat lain juga, iya. Dengan kata-kata yang sama gitu. Dengan kata-kata yang sama. Bisa jalan, bisa enggak. Tapi kita cari lagi. PR kita untuk scale up memang untuk cari kata kunci yang masuk. Tapi hukumnya nggak pasti kan, maksudnya walaupun produknya sama, cuma beda ukuran, kata kunci ayat kursi ini bisa mengaruh ke yang kedua, belum pasti. Belum nggak pasti gitu. sama, maka harus dicoba, harus dites. PR kita memang karena Om paling ngerti ini produknya kan di sini kan, untuk benar-benar cari kata kunci yang pas di sini. Jadi kata kuncinya menurut saya ini masih sangat kurang. Kalau mau scale up, tambahin kata kunci. Challenge-nya tambahin sampai 100 Om. Kata kuncinya. Ini khusus buat Om ya, jangan coba yang lain juga. Ini dia kan marginnya masih tinggi, masih bisa scale up, produksi sendiri juga, stok juga nggak masalah kan Om ya? Nggak masalah. Nggak masalah stoknya, tinggal tambahin kata kunci, bitnya tadi dijadiin luas, bitnya dicoba dihitung max bit juga Om ya. Kalau memang ini saya yakin bisa scale up. Saya juga kadang ada pikiran kayak gini nih contohnya. Ini kan sama Koko sama saya kan sama-sama marginnya lumayan oke. Iya. Cuma kan kalau Koko kan begitu orang beli, tahu produknya bagus, dia beli lagi. Hukumnya seperti itu kan? Karena produknya repeat order. Betul. Kalau produk saya itu kan hampir dibilang tidak repeat order. Ya dibuat nggak awet aja Om ya, supaya bulan depan beli. Masya Allah, nggak bisa gitu. Justru saya maksudnya justru produk saya itu benar-benar saya buat bagus biar dia pakai panjang gitu. Iya, pakai jadi panjang. skema cara hitung untuk promosinya itu gimana gitu. Karena saya sih kayak ibaratnya sama lah kayak Om, kayak jas hujan gitulah ya. Iya. Bener nggak? Bener. Ya kan? Capek nggak ada repeat ordernya gitu kan. Iya. Kalau punya saya tuh gimana tuh cara ngitung iklannya, karena saya mempromosi itu hanya untuk dia one show gitu sekali gitu. One shoot doang ya? One shoot gitu. Habis itu saya harus cari orang baru lagi, saya cari orang baru lagi, cari orang baru, saya cari orang baru. Jadi hitungan skema iklannya biayanya juga pasti beda. Tapi, cara hitungannya. Memang kalau di Shopee ini kan teman-teman di sini juga pasti ada yang jualnya produknya yang mengharapkan repeat order, sama satu lagi yang one shoot kayak bilang kayak gitu ya. Yang kita jualan kulkas misalnya, kapan sih dia beli kulkas lagi? Iya, kayaknya 10 tahun lagi, 20 tahon lagi kalau kasih awet, ya kan? Intinya yang beli selalu orang baru. Nah, all the time 95% orang baru semuanya. Tidak ada orang yang sama gitu. Hampir tidak ada yang paling 5% lah gitu. Tapi rata-rata semuanya orang baru, semuanya orang baru. Dan ini terbukti dari kalau kita lihat di sini ya. Di 30 hari sebelumnya jumlah pembeli yang barunya sekitar 5%. Ada 5% lah Om. Nggak semuanya orang baru. Iya makanya 95%. Iya 95%. Jadi teman-teman kalau mau lihat tokonya yang pembeli mana, baru semua. Di pembeli barunya tuh berapa persen ada di sini. Jadi kalau seperti itu berarti kita nggak bisa mentokin ke margin. Misalnya margin 50, ya jangan 50% dihabisin buat iklan Om. Makanya. Ya. Misalnya kita batasin 25 aja deh. Kalau namanya 25 cukup. Cari cara lain buat bawa traffic. Kalau yang memang jualan skincare, harapin untuk repeat order bisa mentokin karena tujuannya repeat order. Makanya saya sih lebih ke pengen tanya teman-teman, ada nggak toko yang produknya seperti ini? Semuanya hampir 95% produk baru. Itu apa bisa omsetnya itu sampai ratusan juta atau gimana tuh? Semuanya all orang baru gitu. Ada punya toko begini nggak? Minimal satu produk gitu. Produknya sekali dibeli aja cuma. Ada 95%, tapi omsetnya gila-gilaan. Ada Om. Pengen lihat gitu, pengen lihat. Yang jualan hordeng. Emang kalau hordeng orang beli hordeng lagi kapan?
Yakin nggak 95% seperti itu? Makanya harus bisa dicek dilihat kan? nanti, tapi saya tahu kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Tapi bisa. Berarti sebenarnya marketnya harus diluasin aja. Karena hordeng orang pakai satu, besok bisa satu lagi Ah dia. iya, tapi kan gantinya 10 tahun sekali. Kapan kamu ganti Iya. hordeng di rumah terakhir kali? Saya nggak pakai hordeng malah. Nah, pasar udah di pasar. Iya. Iya kan? Iya betul. Bisa beli hordeng.